Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Bagaimana teman? Masih semangat untuk mendengarkan cerita ini? Atau kan kalian ada ide lain? Tulis di kolom komentar. Bagaimana puasanya? Lancar juga ya? Mimin doakan semoga lancar. Amin. Dan untuk teman yang baru datang, Mimin ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe juga ya, supaya teman tidak ketinggalan update dari cerita ini. Baiklah teman, langsung saja kita mulai. Bab 43. Mas cemburu, bisik Alika. Andai saja tidak ada anak-anak dan juga Nina, mungkin Alika sudah menggoda suaminya itu. Syafiq menganggukkan kepalanya dengan polos sambil fokus menyetir. Alika terkikik geli melihat itu. Wajah Syafiq bahkan memerah padam. Bagaimana tidak cemburu? Dua orang lelaki yang menyukai Alika ada di depan mata. Meskipun memang Alika sudah jadi miliknya, tapi tetap saja ada rasa cemburu karena lelaki lain menatap penuh kekaguman pada sang istri. Nanti jalan pakai mobil ibu aja, ujar Alika. Iya, Syafiq hanya menjawab singkat. Kedatangan dua orang yang tidak disengaja itu ternyata berhasil menyulut api cemburu di hati Pak Ustadz tampan ini. Ia juga normal dan bisa cemburu. Yang tidak normal itu jika sampai tidak ada rasa cemburu sedikit pun. Tapi cemburunya lelaki tampan satu ini tidak seperti lelaki lain yang akan marah-marah tidak jelas atau melakukan hal di luar nalar. Kalau Syafiq terlihat santai, tapi dalam hatinya bergemuruh. Ia bukan sosok orang yang akan memperlihatkan bagaimana suasana hatinya pada orang lain, kecuali sang istri. Karena memang baiknya seperti itu. Jangan pernah memperlihatkan rasa sedih atau gelisah di depan orang. Bersikaplah seolah-olah kita selalu bahagia, meskipun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kalau masih ada teman-teman Semi di rumah, kamu pulangnya ke rumah Umi aja ya, pesan Syafiq pada sang istri. Alika terkekeh. Iya suamiku, udah sana berangkat, jangan sampai telat. Ia lalu mencium tangan suaminya sebelum Syafiq pergi. Di rumah Bu Nining memang selalu banyak orang, apalagi jika habis selesai pengajian rutin. Sebenarnya, Semi juga hanya ingin bersantai di rumah saja bersama teman-temannya karena malas pergi keluar. Niatnya ke rumah Syafiq hanya untuk main sebentar bersama keponakannya. Tapi tanpa disangka, Laki dan Lukas malah menyusul. Acara perpisahan kecil-kecilan sebelum Semi berangkat karena di sana bukan hanya untuk 1-2 hari atau 1-2 minggu saja. Bisa jadi berbulan-bulan atau mungkin sampai 1 tahunan Semi di sana. Tergantung bagaimana kondisi di sana. Saat ini di rumah Bu Nining tidak seramai sebelumnya. Hanya ada beberapa ibu-ibu yang masih ada di sana mengobrol sambil menikmati hidangan. Masya Allah, ini cucunya Umi udah pada besar ya, ujar Bu Rita saat melihat si kembar datang. Tanpa disuruh pun keduanya langsung mencium tangan satu persatu ibu-ibu yang ada di sana, hingga membuat mereka gemas. Sedangkan Akil masih ada di gendongan Alika. Anak itu pasti masih mengantuk. Iya Bu, alhamdulillah, jawab Bu Nining. Setelah menidurkan Akil, Alika kembali dan bergabung bersama yang lain. Dulu ada kumpulan seperti ini, Alika pasti menghindar. Tapi sekarang ia harus beradaptasi dengan keadaan. Pernah sekali ia mendengar omongan tetangga yang mengatakan jika Alika sombong karena tidak pernah berbaur, tapi nyatanya
Tentu bukan seperti itu. Ia hanya tidak terlalu nyaman saja. Apalagi jika mereka berkumpul hanya untuk membicarakan orang lain. Tentu beda jika di sini bukan membicarakan orang lain, tapi yang ada sharing bersama dengan Bu Nining, dan tentunya obrolan menjadi lebih berkualitas. Neng Alika mau nambah lagi? Tanya Bu Nani. Alika yang tahu maksudnya langsung tersenyum. Belum Bu, si bungsu masih kecil, jawabnya. Neng, ada tipsnya enggak biar punya anak kembar? Tanya Rati. Ia paling muda yang berada di kumpulan ibu-ibu. Usianya 2 tahun di atas Syafiq. Sudah 10 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Alika merasa bersyukur karena dirinya diberikan kepercayaan begitu cepat untuk memiliki anak. Bahkan jarak si kembar dan adiknya juga sangat dekat. Enggak ada Bu. Jika ditanya soal tips, tentunya Alika tidak tahu. Karena ia dan Syafiq memang tidak melakukan program apapun. Kalau mau anaknya kembar ya konsultasi aja ke dokter Mbak Rati. Timpal Bu Tuti. Anak bungsunya Umi bukannya dokter ya? Tanya Rati beralih pada Bu Nining. Iya, tapi bukan dokter kandungan. Alika hanya ikut arus obrolan mereka saja dan sesekali menyakiti. Sedangkan Bu Rita sibuk dengan kedua cucunya. Sebelumnya, Semi sudah meminta izin pada sang tuan rumah agar bisa memakai sebentar rumah itu untuk tempat nongkrong mereka. Tidak akan lama. Semi pastikan sebelum Syafiq pulang, teman-temannya juga sudah pulang. Gue sekalian mau kasih undangan, ujar laki mengeluarkan 2 kartu undangan dari dalam tas yang dibawanya. Wah, lo diem-diem ternyata ya, saut Semi. Biar enak, langsung halal aja bro, daripada ada setan lewat, bisa berabe nantinya urusan, celetuk laki dengan tawa keras. 2 tahun ini laki menjalin kasih, bukan karena keinginannya, tapi karena sang ibu yang tidak tega melihat laki yang selalu murung memikirkan Alika. Mungkin sampai saat ini pun rasanya pada Alika masih sama, tapi ia juga sadar tidak akan mungkin selamanya seperti itu. Hidupnya harus berjalan meskipun tanpa Alika. Memang ia belum bisa sepenuhnya menerima dan mencintai calon istrinya. Tapi laki akan berusaha karena bagaimanapun gadis itu nantinya akan menjadi teman hidupnya. Ia kini sudah dewasa, tidak berpikir kekanak-kanakan seperti dulu yang berniat mengambil kembali Alika dari Syafiq. Berpikir jika sampai kapanpun Alika adalah miliknya. Gue suka gaya lo, balas Semi, lalu melihat tanggal pelaksanaan pernikahan itu, lalu kembali mendongak menatap laki. Iya, gue tahu lo gak bisa dateng, amplopnya aja duluan, ucap laki. Elah, lo kan banyak duit, gak usah kasih amplop segala, timpal Lukas. Mana ada, yang banyak duit itu bokap gue, bukan gue, jelas laki. Ya gue berarti nanti diwakilin abang gue aja. Kakak ipar gue kan teman sekolah lu, tutur Semi. Laki mengangguk. Ia hanya membawa 2 undangan. Memang niatnya untuk diberikan pada Semi dan Lukas, tapi tanpa disangka kini ia ada di rumah sang mantan kekasih. Laki belum memberikan undangan pada Nurma dan Cynthia. Jadi wajar jika mereka belum memberitahu ini pada Alika. Setelah pulang dari sini, baru laki akan memberikan undangan pada teman-teman sekolahnya dulu. Berarti ini undangan kasih aja ke Alika. Gue juga gak bawa undangan lain. Gue aja gak tahu dia kakak ipar lo. Santai aja lah. Kisah masa lalunya memang sudah usai.
tapi rasa dari masa lalu masih ada dalam hatinya, membuat laki harus berusaha keras untuk mengikhlaskan apa yang memang tidak seharusnya menjadi miliknya. Dan selesai teman, Mimin doakan semoga laki sakinah, mawaddah, dan warahmah kepada istrinya nanti. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.